Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita tetap sehat dan semangat dalam melakukan setiap aktivitas. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi volume dari bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Pada video kali ini dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang, bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan volume bangun ruang. Sebelum kita membahas bagaimana cara memperoleh rumus volume bangun ruang, maka kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan volume bangun ruang. Nah, volume dapat diartikan dengan isi, ya. Volume dapat disebut juga dengan isi. Nah, apa artinya? Yaitu banyaknya takaran yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu rongga dari bangun ruang atau dari rongga suatu wadah gitu ya. Kita ambil contohnya. Ini ada contohnya, yaitu ada sebuah teko dan ada beberapa cangkir di sana. Nah, teko di sini adalah bangun ruangnya, sedangkan cangkir ini disebut dengan takarannya. Di sini bisa kita lihat jika teko itu dipenuhi oleh 5 cangkir, maka dia akan terisi dengan penuh. Artinya teko ini memiliki volume yang setara dengan 5 cangkir gitu ya. Maka di sini disebutkan bahwa volume dari atau banyaknya takaran dari teko ini adalah 5 cangkir gitu ya. Isi teko ini adalah 5 cangkir. Nah, dalam matematika pada geometri, takaran atau satuan yang digunakan untuk volume ini adalah kubik ya. Kalau kita gunakan satuannya cm, berarti cm kubik. Kalau kita gunakan satuannya meter, maka meter kubik gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada sebuah kubus ya, kubus satuan. Kita namakan kubus satuan karena dia ukurannya adalah satu satuan gitu ya. Panjangnya 1, lebarnya 1, dan tingginya 1, sehingga volumenya atau isinya merupakan 1 cm kubik. Nah, kalau kita gunakan satuannya desimeter, maka ini kubus 1, ini adalah kubus satuan yang ukurannya atau isinya adalah 1 desimeter kubik ya. Nah, kita langsung masuk ke volume balok ya. Balok merupakan prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang ya. Nah, perhatikan balok ini. Nah, jika balok ini kita isi dengan kubus satuan ya. Jika balok ini kita isi dengan kubus satuan, misalnya ini ada kubus satuan, kita isi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 4 kubus satuan yang menempati sisi panjangnya ya. Ada 4 kubus satuan yang menempati sisi panjang dari balok ini. Kemudian ada 2 buah kubus satuan yang menempati sisi lebarnya. Dan ada 2 juga kubus satuan yang mengisi sisi tingginya. Berapa jumlah atau berapa isi dari kubus satuan yang terdapat dalam balok ini? Kalau kita hitung dia ya secara manual, maka hasilnya adalah 16 kubus satuan. Nah, ada lagi contohnya. Misal ini suatu balok kita isi dengan kubus satuan. Nah, pada sisi panjangnya ditempati oleh 5 kubus satuan. Sisi lebarnya ada 3 satuan dan sisi tingginya ada 4 satuan. Nah, berapa banyak atau berapa isi dari balok ini yang diisi oleh kubus satuan? Maka jumlahnya ada 60 ya. Ada 60 kubus satuan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita cobakan dengan balok yang lainnya. Ada balok, ada kubus satuan ya. Kemudian kita isi panjangnya 2 gitu ya, sisi panjangnya 2. Kemudian sisi lebarnya kita 2 gitu ya, dan sisi tingginya ada 3 misalnya gitu ya. Berapa volume atau berapa isinya? Kalau kita hitung jumlahnya sama dengan 12. Kemudian yang kedua ada panjangnya 4 gitu ya, kubus satuannya
yang menempati sisi panjangnya 4, kemudian lebarnya 1 ya. Ini merupakan lebarnya 1, kemudian tingginya misalnya 3. Berapa banyak atau berapa isinya? Kalau kita hitung isinya sama dengan 12 ya. Nah, kemudian ada juga balok ketiga yang panjangnya itu 4, kemudian lebarnya itu 3 dan tingginya 2. Ada 2 lapis gitu ya. Berapa banyak atau isi dari kubus satuan dalam balok ini? Jawabannya adalah 24 kalau dihitung ya. Nah, berarti kalau ada suatu balok yang ada panjangnya, lebarnya, dan tingginya, berapa volume balok? Maka kalau kita lihat dari hubungan dari beberapa panjang, lebar, tinggi, dan isi, maka dia merupakan perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi tersebut. Sehingga volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini merupakan penemuan induktif dari volume balok ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ada sebuah balok yang panjangnya 10, lebarnya 4, dan tingginya 5. Berapa volume balok ini? Maka kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 4 kali 5 sama dengan 200 cm kubik kalau satuannya cm. Itu ya. Baik, ini ada volume kubus. Nah, tadi kubus satuan ya. Bagaimana kalau dia diisi dengan beberapa kubus, satu kubus besar diisi oleh kubus satuan? Nah, ini contohnya. Jika kubus ini diisi dengan kubus satuan, maka hasilnya menjadi, nah, ini ada 2 yang menepati sisi kubus tersebut. Nah, sisi pada kubus atau rusuknya kan semua sama panjang. Berarti 2 di depan, 2 di samping, dan 2 ke atas ya, tinggi kubus. Maka kalau kita hitung jumlahnya ada 8 kubus satuan. Ada satu lagi misalnya ya. Nah, ini ada yang kubus satuan menempati sisi atau rusuk pada kubus yang besar tadi ada 3 ya. Berarti kalau kita hitung berarti isi kubus besar tadi ada 27 kubus satuan. Di ilustrasi ini ya, kita coba lagi menggunakan tabel, maka kita akan menemukan bahwa hubungan antara panjang rusuknya, banyak kubus satuan yang menempati rusuknya dengan isinya adalah pangkat 3 ya. Kalau kita sebut dia dengan S secara umum, maka dia S pangkat 3. Kita juga bisa menemukan rumus volume kubus ini melalui rumus volume balok. Kenapa? Karena kubus merupakan balok yang semua rusuknya itu sama panjang, sehingga rumusnya menjadi volume kubus sama dengan volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah S, lebarnya S, dan tingginya S, sehingga S pangkat 3. Oke, contoh soalnya. Ada sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm. Berapakah volume kubus ini? Nah, volumenya sama dengan S pangkat 3, 10 pangkat 3 sama dengan 1000 cm kubik ya. Oke, berikutnya volume prisma. Nah, kita tahu bahwa balok merupakan prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau kita perhatikan, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, perhatikan panjang kali lebar. Panjang kali lebar di sana merupakan alas dari balok gitu ya, atau alas dari prisma ini, sehingga volume balok itu sama dengan luas alas kali tinggi ya. Volume balok bisa kita katakan luas alas kali tinggi. Karena balok merupakan sebuah prisma, maka kita bisa katakan bahwa volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, kita perhatikan juga proses penemuan volume prisma berikut. Ini ada sebuah balok ya. Balok ini dipotong atau dibelah berdasarkan bidang diagonalnya. Apa yang diperoleh? Ada 2 buah prisma segitiga ya. Ada 2 prisma segitiga. Karena dia dipotong berdasarkan bidang diagonalnya, maka prisma segitiga yang dihasilkan adalah prisma segitiga
siku-siku ya, karena alasnya berbentuk persegi panjang. Baik, dengan demikian apa rumus dari volume prisma ini? Kita perhatikan, berdasarkan prisma tegak segitiga yang terbentuk dari pembelahan balok di atas, maka volume prisma tegak segitiga itu sama dengan setengah dari volume balok, karena dia dibagi menjadi dua bagian yang sama ukurannya ya. Berikutnya, setengah kali volume balok tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Dengan demikian kalau kita perhatikan ya, setengah panjang kali lebar ya, kalau kita lihat alasnya, panjang kali lebar itu sama dengan alas kali tinggi pada segitiga, sehingga kita bisa membuat rumusnya menjadi setengah panjang kali lebar kali tinggi. Kita manipulasi sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini sama dengan luas alas kali tinggi pada prisma. Baik, kita cobakan ke volume prisma segi N. Misalnya ada prisma segi N, katakanlah segi 5, segi 6 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada prisma segi 6 ya. Berapa volume dari prisma segi 6 ini? Kalau kita perhatikan prisma segi 6 ini atau prisma segi N ini, maka dia terbentuk dari 6 buah prisma segitiga. Kita sudah peroleh tadi rumus volume prisma segitiga sebelumnya, maka kita bisa katakan bahwa volume prisma segi N sama dengan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3. Kalau sampai ke N berarti volume ke N, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya sama dengan berdasarkan volume segitiga, volume prisma segitiga tadi, maka luas alasnya dikali tinggi ya, sehingga kita bisa katakan bahwa volume prisma segi N sama dengan luas alas dikali tinggi ya. Berarti secara umum volume prisma segi N adalah luas alas, berapa luas alasnya dikali dengan tinggi prisma. Oke, contoh soalnya adalah di sini ada sebuah prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 12 cm, berapakah volume prisma tersebut? Nah, kita langsung selesaikan. Rumus volume prisma tadi adalah luas alas kali tinggi prisma ya. Kenapa saya buat segi tinggi prisma? Karena nanti di bagian alasnya ada lagi yang dinamakan dengan tinggi ya, maka saya tulis di sini secara lengkap tinggi prisma. Berapa luas alasnya? Karena ukuran alasnya ya, ukuran segitiganya adalah 6, 8, dan 10, ini memenuhi triple Pythagoras, sehingga segitiga ini berbentuk segitiga siku-siku. Dengan demikian luasnya sama dengan 24 cm kuadrat ya. Nah, tinggi prisma tadi sudah diketahui adalah 12 cm, sehingga sama dengan 24 dikali 10 sama dengan 240 cm kubik. Baik, itu dia contoh dari penerapan rumus volume prisma. Oke, berikutnya adalah volume limas ya. Nah, kita akan menentukan rumus volume limas ini berdasarkan volume kubus ya. Nah, perhatikan di sini, jika suatu kubus kita buat ya, atau kita gambar diagonal ruangnya, ada berapa diagonal ruang pada kubus? Ada 4 ya, ada 4. Nah, perhatikan di sini ada 4 diagonal ruang pada kubus. Nah, diagonal ruang tadi berpotongan di satu titik, sehingga titik tersebut berada di tengah-tengah dari kubus ya. Kita misalkan panjang rusuk kubus ini adalah S ya. Kalau kita perhatikan maka terbentuk 6 buah limas segi 4 ya. Limasnya ada di depan ya, perhatikan. Yang menjadi alasnya adalah bidang frontalnya, ada yang di belakang, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di atas, dan ada yang di bawah limasnya ya. Berarti ada berapa? Totalnya ada 6 limas yang terbentuk dari perpotongan diagonal ruangnya ya. Dengan demikian kita peroleh suatu limas. Ini contohnya ya, kita bawakan keluar satu saja untuk memperoleh volume limas ini. Baik, perhatikan di sini maka volume limas itu sama dengan 1/6 volume kubus ya. Nah, volume kubus tadi S kali S kali S ya. Berarti 1/6 kali S kali S ya.
Kalau kita perhatikan pada limas ini, ya, tinggi limas ini sama dengan setengah S, ya. Kita coba manipulasi bentuk S kali S kali S menjadi 1/6 kali S dikali 2 kali setengah S. Kalau kita perhatikan di sini, walaupun kita manipulasi bentuknya, tetapi dia sama nilainya dengan barisan yang di atasnya, ya, baris di atasnya. Oke, ini hanya manipulasi saja. S kali S merupakan luas dari alasnya yang berbentuk persegi. 1/6 kali 2 sama dengan 1/3, sedangkan tinggi dari limas ini adalah setengah S. Dengan demikian kita bisa memperoleh hasilnya menjadi 1/3 S kali S dikali setengah S. Benar ya? Dengan demikian, rumus dari volume limas ini sama dengan 1/3 luas alas dikali dengan tinggi limas, ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada limas T, A, B, C, D, yang mana panjang dari limas ini adalah limas persegi, alasnya berbentuk persegi, yang panjang sisinya adalah 10 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm. Berapakah volume limas ini? Nah, perhatikan rumusnya tadi, volume limas sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi kan sisi kali sisi, berarti 100, ya. Kemudian berapa tinggi dari limas ini? Nah, tingginya belum diketahui, maka kita cari dulu tingginya. Perhatikan, kita di sini perlu mencari dulu TE. Nah, melalui TE kita bisa mencari TO juga nantinya melalui teorema Pitagoras, ya. Karena TO merupakan tinggi dari limas. Berapa panjang TE? Ini kita sudah peroleh di pertemuan yang keempat lalu, ya. Diingat lagi bahwa di sini TBC kita ambil, maka tengah-tengah BC merupakan titik E, panjang BE menjadi 5, ya, sedangkan panjang BT tadi 13. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka kita bisa memperoleh hasilnya adalah 12, ya. Akar dari 13 kuadrat dikurang 25 kuadrat sama dengan akar dari 144. Berikutnya kita akan mencari berapa panjang TO. TO merupakan tinggi dari limas. Maka kita di sini perlu OE, ya. Berapa panjang OE? Panjang OE sama dengan 5, ya, setengah dari 10 juga, ya. Ini merupakan TOE merupakan segitiga siku-siku juga, ya. Sehingga ini dia gambarnya. Sisi miringnya menjadi 12, ya. Kemudian OE sama dengan 5, sehingga kita menggunakan teorema Pitagoras. Dengan demikian, panjang TO sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. 12 kuadrat 144 dikurang dengan 25, hasilnya adalah akar 119. Nah, kita sudah peroleh di sini tinggi dari limasnya. Kita masukkan ke rumus sehingga hasilnya adalah 1/3 kali 100 kali akar 119. Kalau kita gunakan kalkulator, hasilnya menjadi 363,62. Oke, berikutnya volume tabung. Nah, untuk mendapatkan volume tabung sangat mudah sekali, ya. Karena tabung merupakan, ingat lagi, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa volume tabung sama dengan volume prisma, ya. Volume prisma tadi adalah alas kali tinggi, ya. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi dari tabung. Nah, ini dia rumus dari volume tabung. Nah, kalian juga bisa memperoleh volume tabung ini rumusnya melalui integral. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lebih rinci lagi karena kalian sudah mempelajarinya pada semester lalu. Tinggal mengulang lagi apa yang sudah kalian peroleh pada materi volume benda putar pada mata kuliah kalkulus 2, ya. Ini dia. Oke, pelajari lagi di rumah sehingga hasilnya tetap sama, yaitu volume sama dengan pi r kuadrat dikali T, ya. Nah, contoh soal yang berkaitan dengan volume tabung ini adalah ada sebuah tabung, jari-jari alasnya 7 cm dan tinggi tabungnya 10 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Langsung kita masukkan saja ke dalam rumusnya.
volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Ini sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10. Hasilnya sama dengan 1540 cm kubik. Oke, berikutnya adalah volume kerucut. Nah, kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Dengan demikian, volume kerucut sama dengan volume limas. Volume limas tadi sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, dengan demikian sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Nah, ini ya rumus dari volume kerucut. Sepertiga PR kuadrat kali T. Sama dengan tabung tadi, kalian juga bisa memperoleh volume kerucut ini dengan menggunakan integral dengan konsep volume benda putar yang sudah kalian pelajari pada kalkulus 2. Nah, contoh soal yang berkaitan dengan kerucut ini adalah sebuah kerucut diameter alasnya 14 cm dan tinggi kerucut tersebut adalah 10 cm. Berapakah volume kerucut itu? Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Volume kerucut tadi sama dengan sepertiga PR kuadrat kali T. Dengan demikian sepertiga kali 22/7 dikali 7 kuadrat kali 10. Maka hasilnya menjadi 513,33 cm kubik. Berikutnya adalah volume bola. Nah, untuk menentukan berapa volume dari bola ini, kita perhatikan dulu video berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuktian rumus volume bola. Yang pertama ada bola, telah dibelah menjadi dua bagian, kerucut, dan peras. Untuk setengah bola dan kerucut, tingginya harus sama, dan diameter dari bola dan kerucut harus sama. Langkah yang harus kita lakukan adalah pembuktian rumus volume bola. Yang pertama, ambil kerucut, lalu isi dengan beras hingga penuh. Selanjutnya, masukkan ke dalam setengah bola. Lakukan cara ini hingga setengah bola terisi dengan penuh. Masukkan lagi ke dalam setengah bola. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk terisi penuh setengah bola membutuhkan 2 kali volume kerucut. Berdasarkan video tadi, digunakan alat peraga di mana jari-jari dari bola itu sama dengan tinggi dari kerucut, ya. Kemudian diameter dari bola sama dengan diameter dari kerucut. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa volume setengah bola atau setengah volume bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut, ya. Syaratnya tadi tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Nah, setengah volume bola sama dengan 2 kali sepertiga PR kuadrat kali T, ya. Nah, T tadi di sini merupakan jari-jari, ya. Sehingga volumenya menjadi 2 kali 2/3 PR kuadrat dikali T, sehingga hasilnya 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, ini ya volume bola. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan volume bola. Nah, di sini ada bola di mana jari-jari bola itu adalah 14 cm. Berapakah volume atau isi bola ini? Nah, kita selesaikan. Volume bola tadi adalah 4/3 PR pangkat 3. Langsung saja 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3. Hasilnya 4312/3, atau ini sama dengan 1437,33 cm kubik. Nah, berdasarkan materi tadi, maka kita bisa simpulkan kita sudah menentukan beberapa volume atau kita sudah menemukan beberapa volume dari bangun ruang. Yang pertama
yaitu kubus yang volumenya sama dengan S pangkat 3. Kemudian ada balok yang rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada prisma yang rumus volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Kemudian ada limas yang rumus volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Berikutnya juga ada tabung yang rumusnya adalah rumus volumenya sama dengan pi r kuadrat T. Kemudian ada kerucut yang rumus volumenya sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Dan terakhir ada bola yang rumus volumenya sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Baik, demikian materi kita mengenai volume bangun ruang. Kalian sudah menemukan volume bangun ruang pada video kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan memecahkan beberapa soal atau masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.